Pelatih itu menyuruh muridnya melatih tendangannya dengan target merah ini. Namun murid itu bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang ahli kungfu, jadi latihan seperti itu terasa sangat mudah baginya. Tiba-tiba, gelas di dekatnya mulai bergetar seolah-olah terjadi gempa. Tetapi sebenarnya, anak itu menendang dengan begitu keras, hingga tanah pun ikut bergetar. Dia telah menggabungkan kekuatan kungfunya dengan sepak bola. Melihat hal itu, pelatih merasa ini adalah momen yang tepat untuk melawan tim Tarkam paling berbahaya di Tiongkok. Jika mereka memenangkan pertandingan ini, mereka akan langsung lolos ke liga profesional. Namun yang mereka tidak tahu, tim lawan juga bukan tim sembarangan. Meskipun mereka tampak lemah, mereka juga membawa alat-alat rahasia saat bermain bola. Tak lama kemudian, pertandingan itu berubah dari pertandingan sepak bola menjadi pertarungan habis-habisan. Lapangan berubah menjadi medan perang. Mereka bahkan merobek pakaian lawannya. Ada tendangan, pukulan, dan bahkan sampai ada yang mengeluarkan senjata. Satu persatu, semua pemain dikeluarkan dari lapangan. Sekarang situasinya menjadi sangat kacau. Pelatih yang marah mengangkat muridnya dan berkata, "Pergilah dan tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya." Namun saat ia melihat keadaan timnya, ternyata mereka sudah menyerah. Mereka mengibarkan bendera putih, namun musuhnya menolaknya dan malah mengeluarkan celana dalamnya. Penghinaan mencapai puncaknya ketika mereka dipaksa untuk mengenakan pakaian dalam yang sama di kepala mereka. Tidak ada yang pernah dihina seperti itu sebelumnya. Seluruh tim mulai menangis karena malu. Saat itu, sang murid kungfu menutup matanya dan merasakan kekuatan sejati timnya telah kembali. Semua pemain mengambil posisi kungfu mereka. Pertandingan dimulai kembali, tetapi kali ini bukan lagi permainan biasa. Setiap pemain mulai menunjukkan kemampuan mereka sekali lagi. Musuh mengeluarkan senjata, namun kali ini senjata musuh malah hancur dengan sendirinya. Ternyata, mereka dulunya adalah para ahli kungfu. Namun mereka meninggalkan dunia seni bela diri karena sibuk dengan kehidupannya masing-masing.